Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya didampingi oleh Belmondo Scorpio dan Saya Kajito El Kayani. yang lagi viral sekarang ini masih pidato Ibu Megawati kemarin tanggal 10 Januari di hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Minggu lalu sempat saya bilang bahwa mungkin di hari itu, di hari ulang tahun itu ada surprise ya, ada surprise, berita surprise terkait Ibu Mega akan menyampaikan siapa calon presiden yang diusung di partai ini. Tetapi ternyata saudara-saudara pemirsa Cokro TV ya mungkin pada kecewa, tapi nggak apa-apa, nama Pak Ganjar belum disebut. Cuma cluenya sudah ada bahwa Ibu Mega bilang capres yang akan diusung oleh PDIP itu adalah dari kadernya sendiri, dan itu memberikan harapan buat kita sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo ya, karena ini juga kan dukungan ini juga kita rasional nih, karena berdasarkan misalnya PSI sendiri itu dari hasil rembuk rakyat ya, yang nomor 1 itu Pak Ganjar. Terus di dalam survei-survei juga Pak Ganjar nomor 1 belum dikalahkan oleh Anies Baswedan misalnya yang sudah keliling kemana-mana, atau Pak Prabowo Subianto sebagai orang nomor 1 di Partai Gerindra. Bahkan misalnya oleh Ketum Golkar pun belum ya, Pak Erlangga juga, apalagi oleh Ibu Puan masih sangat jauh gitu. Jadi pilihan terhadap Pak Ganjar Pranowo yang kita harapkan tadinya disebutkan oleh Ibu Mega dalam acara kemarin itu tidak disebutkan. Itu kita masih berharap banyak terhadap keputusan Ibu Ketum ini untuk tetap mengusung nama Pak Ganjar sebagai calon presiden nanti di 2024. Nah, tapi yang menarik dari pidato Ibu Mega, Ketum PDIP ini kan sebenarnya banyak hal ya. Kalau kita katakanlah ambil ada 3 poin sebenarnya yang kalau saya ambil sarinya gitu. Itu kan Ibu Mega sangat concern dengan yang namanya posisi perempuan di Indonesia. Di situ kelihatan tuh Ibu Mega tuh ngerti banget soal sejarah perempuan di Indonesia, bahkan dunia, bagaimana perempuan itu harus berperan, dan jangan sampai dia berkali-kali dia sambil menegaskan dengan sangat ya, jangan sampai perempuan di Indonesia itu seperti di Afghanistan gitu kan, yang sekolah aja itu nggak bisa, itu ditekankan banget gitu. Terus yang lain misalnya bahwa memang Ibu Mega sangat mengharapkan para kadernya itu turun ke bawah, jangan hanya di atas. Bahkan dia sampai meminta para eksekutif, kepala daerah itu untuk berdiri, mana bupati, mana gubernur gitu kan, untuk bergerak, datang, istilahnya mungkin kalau dalam bahasanya Pak Jokowi yang datang ke rumah-rumah itu atau menyapa rakyat itu belusukan. Belusukan. Jadi harus dibanyakin belusukan. Bahkan istilahnya dianjurkan untuk menginap justru ke rumah warga-warga untuk menyerap keinginan dan aspirasi masyarakatnya gitu kan. Terus hal lain misalnya yang juga ramai terkait dari Ibu Mega itu, memang ada semacam persepsi bahwa sepertinya kok misalnya Presiden Jokowi itu agak dalam tanda kutip agak direndahin gitu ya, tapi kita diam-diam aja maksudnya. Karena dibilang kalau tanpa PDIP gitu kan ya, Pak Jokowi itu tidak akan menjadi presiden. Nah, itu yang mungkin bisa saya sedikit mereview ya, hasil dari pidato Ibu Mega yang sampai sekarang itu rame di media, bro. Ya, betul. Nah, saya nggak tahu nih, Bro Kajito dan Bro Belmondo mau mengambil mengambil intisari atau punya pendapat apa tentang pidato tersebut. Nah, kita akan diskusikan sekarang ya. Siapa duluan? Senior. Saya nggak berani. Nggak berani. Kalau di PDIP senior di. Gitu ya. Oke, kalau gitu
Siap. Kaji itu dulu. Terima kasih Teh Nong. Jadi saya mencatat ada 2 hal negatif ya yang ini temanya memang PDIP tapi yang saya ingin bicarakan tentang Ganjar ya. Ada 2 hal negatif yang diserangkan ke Ganjar pasca HUT PDIP itu. Yang pertama, Ganjar dibilang meredup katanya. Jadi saya baca Kompas itu banyak sekali artikelnya yang clickbait dan menyudutkan Ganjar soal itu. Saya nggak ngerti nih tujuan Kompas apa gitu loh. Di beritanya lain nggak biasa aja gitu, bahkan yang diteriaki presiden tuh muncul di berbagai kanal media, justru Kompas itu malah khusus memojokkan, kira-kira begitulah. Tapi soal meredup dan tidaknya ini saya pikir ini hanya framing ya, karena ketika Ganjar masuk dan keluar gedung itu diteriaki dan Ganjar bahkan meredam dengan banyak yang pengen foto selfie gitu ya, dengan menyuruh untuk jangan disebut-sebut gitu, nggak enak gitu loh. Artinya bahwa bukan meredup sebenarnya, karena kenapa Ganjar kok di deret posisi ketiga misalnya, ya sebagai kapasitasnya sebagai gubernur dan seterusnya, yang di depan itu kan presiden, menteri, fungsionaris partai gitu loh. Jadi itu sudah sesuai dengan tupoksi ya. Jadi kalau Ganjar di depan misalnya sejajar dengan presiden malah dipertanyakan sebagai apa gitu loh. Itu malah mungkin menimbulkan keirian juga di tengah kader karena belum dicapreskan ya, kecuali kalau sudah dikasih mandat kemudian ditaruh di depan misalnya, nah itu lain soal gitu. Sebagai pengantin ya wajar gitu. Wajar gitu, diistimewakan gitu kan. Jadi posisi Ganjar yang ada di row ketiga atau di barisan ketiga itu menurut saya biasa aja gitu. Ganjarnya pun biasa aja, itu bukan hal yang wah terus direndahkan, enggak lah ya, memang dia sebagai kader ya harus patuh dengan tupoksi, kecuali dia fungsionaris. Misalnya dia di belakang baru direndahkan ya. Kita baru wah ini ada yang nggak beres atau nggak dikasih undangan seperti yang di Semarang dulu. Nah itu lain soal gitu loh. Jadi ini diundang sebagai kader dan kapasitasnya juga kader kan di situ. Artinya bahwa depan bagian presiden, menteri, kemudian fungsionaris partai, kemudian yang ketiga baru kader ya, termasuk berarti Ganjar masih di golongan utama dong di antara begitu banyaknya kader PDIP yang sudah bertahun-tahun juga mengabdi di sana, dan Ganjar masih diutamakan menurut saya meskipun memang nggak disebut di pidatonya Mega dan seterusnya. Jadi itu nggak masalah kok ketika Bu Mega menyebut Rudi FX ya sebagai guyonan yang dulunya preman dan seterusnya, menyebut Azwar Anas sebagai bupati yang berhasil menurutnya yang mengubah wajah Banyuwangi ya, pariwisatanya meskipun dulu sedikit ada blunder wisata syariah itu pernah saya kritik gitu kan. Jadi oke lah, itu nggak masalah, itu memang prestasi, dan menurut saya bahwa posisi Azwar Anas dan Rudi memang sesuatu yang unik gitu loh. Jadi Bu Mega itu menyebut karena mereka unik. Nah itu yang pertama Teh. Jadi isu bahwa pamor Ganjar meredup sebagaimana yang di framing oleh Kompas itu menurut saya itu nggak masuk akal gitu loh. Ganjar tetap yang tertinggi, Ganjar tetap kader, satu-satunya kader PDIP yang paling moncer, nggak ada lagi gitu loh. Jadi kalau pilihan rasional misalnya digelar hari ini, ya Ganjar yang dipilih gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah soal dalam pidato Bu Mega tadi kan disebutkan sebagai narasi tentang perempuan. Nah, kemudian banyak yang ramai memframing bahwa yang dimaksud Bu Mega itu adalah ujung-ujungnya Ibu Puan gitu. Nah, Puan, ujung-ujungnya dia ingin menyelipkan pesan bahwa tokoh yang akan dipilih Bu Mega adalah Puan karena dia perempuan. Nah, padahal bisa aja Risma, ada banyak Krisdayanti, banyak kader perempuan di PDIP gitu loh. Kirana siapa itu? Kirana Larasati ya, itu banyak sekali itu yang perempuan. Artinya bahwa siapapun itu yang dimaksud Bu Mega itu artinya bahwa bukan untuk memilih tokoh ya yang akan dicapres, itu masih luas sekali. Bahkan kalau saya mencermati pidatonya, saya mencermati sampai selesai loh pidato itu. Yang lucu-lucu iya itu di layar besar gitu sama teman-teman kan rame-rame, wah ketawa-ketawa gitu. Jadi jauh sekali bahwa itu ditafsirkan sebagai dukungan kepada Puan. Justru Bu Mega itu prihatin bahwa di Aceh sebagai contoh ya, yang ada Laksamana yang sangat luar biasa, Malahayati waktu itu ya, yang sangat hebat, melegenda, tapi hari ini kok mundur gitu loh. Aceh kok mundur ke belakang karena perda syariah itunya. Artinya bahwa ini pesannya kalau mau saya tarik di sini adalah jika tokoh yang dipilih sebagai presiden itu tokoh yang mempolitisasi agama ya, itu hasilnya akan seperti Aceh itu. Kira-kira begitu. Perempuan akan jadi korban. Makanya kenapa PDIP sangat fokus pada hal ini, karena kalau hari ini yang maju Anies yang selama ini dikenal sebagai tokoh bapak politik identitas dan menang,
kemudian perda-perda syariah itu dikuatkan, misalnya menjadi perpres, menjadi apapun itu gitu loh, yang menguntungkan kelompok konservatif, Islam garis keras dan seterusnya, ini berbahaya. Ini pesan yang ingin saya ambil dari pidatonya Bu Mega, bahwasanya PDIP sebagai partai nasionalis terbesar yang menjadi benteng dari gerakan kelompok konservatif ini ya, karena dimanapun itu PDIP selalu dilekatkan dengan PKI lah, inilah, karena musuh mereka salah satunya adalah PDIP itu. Makanya kenapa Bu Mega memilih tema perempuan, karena ini dampaknya sudah jelas. Bukti nyatanya tuh di Afghanistan gitu loh, itu yang dijadikan contoh oleh Bu Mega. Dan jika Indonesia dikuasai oleh kelompok konservatif, oleh pemimpin yang mengutamakan menggunakan politik identitas, ya nggak jauh-jauh dari Afghanistan ya. Memang butuh proses, tapi lama-kelamaan akan ke sana. Contohnya Aceh, siapa yang menyangka Aceh menjadi seperti ini sekarang gitu loh. Ketika orang pakai celana jeans dirazia, pakai celana pendek yang laki-laki dirazia, pokoknya bahkan yang di Arab Saudi yang mulai terbuka itu hal-hal seperti itu, jilbab sudah nggak wajib di depan umum gitu loh. Justru di Aceh malah kebalikannya. Ini kan aneh sekali, dan ini berkebalikan dengan zaman-zaman keemasan Aceh. Nah, inilah dua hal yang ingin saya luruskan terkait pidato Bu Mega, bahwa tidak benar bahwa pamor Ganjar redup di HUT itu, bahwa Ganjar justru secara rendah hati menempatkan diri sebagai kader yang sesungguhnya, dan itu perlu kita acungi jempol. Yang kedua, soal pidato soal perempuan itu juga nggak benar bahwa itu khusus untuk puan, justru ini khusus untuk menyemangati kita semua bahwa lawan kita kalau memakai politik identitas, maka satunya cara adalah memilih pemimpin yang nasionalis, yang tegas, yang keras pada kelompok-kelompok radikal. Saya pikir itu, Teh. Mantap ini memang analisanya ya. Jadi kamu Sampai ke Aceh analisanya. mengkritik yang Kompas itu memang kelihatan memang Iya. ya. Padahal seperti yang Bro Kajito bilang, memang itu betul, dalam posisi Pak Ganjar sebagai kader, ya perlakuannya kan memang harus sama dengan yang lain betul. kan. Ya. Oke, Kalau Mobil Mondo. dari saya nih, ini kan kita kan dalam rangka membicarakan pidatonya Bu Mega ya. Ya. Bukan dalam rangka melindungi PDIP apapun alasan yang disampaikan Bu Mega. Ya. Cuman kalau Mas Kajito nih, waktu saya nonton Bu Mega pidato. Kamu nonton Nobar juga? Nobar saya. Wih. Pidato Bu Megawati. Ampun dah. Karena agak lucunya begini Mas, kayak Apa tuh? KIB sekarang udah sampai threshold 20% untuk milih presiden ya. Ya. Tapi mereka belum nentuin. Prabowo, Gerindra, dan PKB sebenarnya udah bisa bersatu dan mencari teman, udah bisa ngusung presiden gitu ya. Betul. Tapi mereka ini kayak nggak pede ngusung presiden. Dan saya rasa kayaknya partai-partai lain ini nonton PDIP gitu. Siapa presiden dari PDIP? Baru partai-partai lain bergerak. Betul. Tidak ada kepedean dari partai-partai lain nih, sehingga mereka menunggu sebenarnya apa narasi yang dikeluarkan oleh Bu Mega. Kalau diperhatiin juga waktu acara ulang tahun 10 Januari ini yang menarik. Perindo waktu ulang tahun itu dia ngundang semua partai. Golkar ngundang semua partai. PDIP saat ulang tahun dia tidak mengundang satu orang pun dari luar partai. Yang dia undang barisan pertama Kabinet Jokowi sebagai partai dari PDIP, kedua itu pengurus partainya, baru kepala daerah. Yang diperhatikan di sana itu tidak ada satupun orang dari luar partai. Yang berarti bisa diasumsikan bahwa acara ulang tahun PDIP hari ini itu adalah ulang tahun internal partai. Betul. Jadi PDIP itu sebagai partai yang sangat nasionalis, yang mana Ibu Mega tuh jadi ketua umumnya, ini kayak pertemuan antara ibu dan anak saya perhatiin. Jadi Bu Mega ini sebagai ibunya udah lama nggak ketemu anak-anaknya secara langsung. Karena mungkin beberapa tahun belakangan masa COVID ya. Dan kemudian kan keluarlah dugaan-dugaan yang Bu Mega sebenarnya itu sampaikan tuh tujuannya hanya untuk internal. Ya. Cuman kan kalau acara sebesar itu nggak mungkin media tuh nggak diundang ya. Jadi media datang kemudian dibuat Nggak diundang pun pada berdatangan. ya, nggak diundang pun tiba-tiba nanti di atas nongol aja bawa kamera gitu. Iya. Terus kan di videoin, direkam gitu ya. Terus keluarlah statement-statement di publik. Dan saya rasa ini untuk masalah internal nggak ada persoalan. Karena dia mengingatkan kader-kadernya untuk berjiwa nasionalis. Terkait dengan Ganjar juga Mas Kajito, saya tidak ada melihat singgungan Ganjar di sana. Jadi kalau misalnya ada narasi yang beredar meninggikan atau bahkan merendahkan, itu udah nggak relevan. Karena di sini PDIP hanya ingin mengkaderisasi partainya. Betul. Dan yang saya agak kritik sama PDIP ini dua hal ya. Yang pertama itu adalah ada narasi yang seolah-olah dalam tanda kutip merendahkan presiden sebagai negarawan atau pejabat tinggi negara. Kalau dalam konteksnya internal tadi, itu agak kurang gimana ya? Kurang enak juga sebenarnya dengar. Saya pun dengar tapi kurang enak. Semua orang akui lah itu kurang enak. Dan narasi-narasi ketua umum dan ketua umum dan presiden itu dalam sebuah negara kan sebenarnya harus terpisah.
Dan apabila ada arahan dari partai dan segala macam, seharusnya itu dalam resmi tertutup gitu. Kalau terbuka, masyarakat Indonesia itu bisa menilai bahwa ternyata presiden kita kalau dalam hal-hal seperti ini bisa jauh lebih rendah. Kalau saya nggak sepakat, itu kritik yang pertama. Jadi tetap harus diperlakukan kalau di acara publik begitu. Iya, harus dalam acara publik sekalipun sebagai negarawan, partai harus memisahkan diri sama pejabat publik. Karena ketika kader partai menjadi pejabat publik itu milik rakyat, bukan milik partai lagi. Kesalahan orang dalam berpikir tuh begitu. Kemudian statement yang dikeluarkan, kan ini nggak kita pungkir lah. Ada rasa kayak, kok Pak Jokowi diginiin gitu. Menurut saya itu kurang tepat dan harus diperbaiki. Dan itu nggak menunjukkan kewibawaan kita sebagai berpartai, kalau saya yang pertama itu. Yang kedua adalah, masih pada statement PDIP yang mulai saya kritik, proporsional tertutup dia mendukung. Saya nggak mendukung proporsional tertutup. Jadi saya kritik kegiatan-kegiatan itu. Kalau melihat PDIP sebagai partai nasionalis yang sangat menolak politik identitas, kampanye di rumah ibadah, saya mendukung PDIP dalam konteks itu. Tapi dalam konteks berdemokrasi, proporsional tertutup, dan kewibawaan negarawan, saya enggak. Gitu Mas gitu, kalau saya perhatiin juga. Kemudian juga ada lagi nih Teh. Dia pas pidato Megawati itu menyerang salah satu partai kecil sebenarnya. Dan ini kan udah ada tanggapan juga di media yang beredar ya. Dewan Pembina PS itu bilang ya minta maaf lah kalau misalnya Ganjar itu diusung oleh partai PSI gitu ya. Yang mau disampaikan di situ juga adalah pada saat misalnya Partai Solidaritas Indonesia itu mengusung Ganjar, itu membuktikan bahwa PDIP berhasil mengkader partainya sebaik dan sebagus Ganjar gitu. Bukan berarti kita mencaplok, karena pada akhirnya publik juga akan tahu bahwa Ganjar itu bukan produk partai kecil. PDIP itu bukan produk dari partai yang Islam garis keras gitu. Ganjar itu memang produknya PDIP dan orang akui bahwa PDIP berhasil mengkader orang gitu. Ya, sebenarnya itu yang pengen ditunjukin kepada publik ya lewat PSI, kenapa kemudian mendeklarasikan Ganjar. Karena memang lawannya ini lagi nggak bagus nih, Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kan ya tahu lah kita. Kemarin dekat sama FPI, kemarin dekat politik sama identitas, jadi ya dihindari gitu. Jadi kalau diperhatiin dari posisi PDIP tentu saya 50-50. Tapi kalau masalah pidato tadi ada yang saya suka, ada yang juga yang saya kritik. Kalau saya melihat PDIP demikian. Ya tapi nggak tahu saya salah atau kelewat. Kayaknya Ibu Mega nggak terlalu spesifik ngomong soal proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Nggak, kalau masalah pidato dia nggak ngomong proporsional tertutup. Iya, ini kan sikap kepartaian itu secara keseluruhan. Bahkan kalau saya ngelihat dalam pidato Ibu Mega tuh justru menegaskan soal konstitusi yang jabatan presiden itu cukup 2 kali kan. Jadi dia tegas banget tuh kan. Cukup 2 kali. Gitu. Itu clear banget sih. Itu clear banget ya. Cuma memang dalam kemudian prosedur dan sistemnya itu enggak disebutkan. Nah, Bro Jito, gimana nanggapi soal kritik Bro Belmondo terhadap PDIP? Saya setuju sebenarnya. Nggak apa-apa. Kemarin nggak setuju, sekarang setuju. Alhamdulillah. Saya setuju bahwa seorang presiden bagaimanapun dari manapun dia itu harus diposisikan dengan terhormat ya. Ketika menghargai seorang presiden itu ya proporsional lah gitu loh. Itu menurut saya ya. Saya setuju sekali bahwa memang saya nggak tahu ya bahwa itu disengaja atau tidak, tapi menurut saya lain kali ketika ada presiden misalnya ya dikasihlah porsi sebagai seorang presiden gitu. Ini yang saya setuju. Kemudian soal proporsional tertutup. Sebentar. Kalau porsi sebagai seorang presiden, saya sih ngelihat itu sudah dilakukan ya. Maksudnya dari tempat duduk, dari Pak Presiden, sambutan dan lain-lain. Yang kita kritik mungkin yang menjadi keberatan itu adalah pernyataan dari Ibu Meganya kan terhadap sosok presidennya kan. Pernyataan terhadap presidennya itu yang sebenarnya dalam tanda kutip. Jadi bukan pada misalnya perlakuan, tidak. Perlakuan panitia itu udah benar lah. Memposisikan Presiden Jokowi duduk di samping Ibu Mega itu udah benar gitu. Dari segi tupoksinya itu udah ya mungkin ini apa ya kesimpulan dari beberapa pertemuan sebelumnya ya. Termasuk yang di Lenteng Agung itu gimana Presiden berhadapan dengan ketua umum dan itu banyak yang dikritik oleh masyarakat kan ketika menyediakan kursi untuk presiden dan seterusnya yang dianggap kurang layak dan seterusnya. Jadi terkait soal pidato itu memang saya nggak tahu apakah itu karena mengalir ya spontan karena nggak ada teksnya itu mungkin pointer gitu ya jadi spontan aja dan muncullah pernyataan-pernyataan yang kurang pas lah kalau itu ditujukan sebagai seorang presiden meskipun sebagai seorang kader ya.
kalau ucapan itu ditujukan seorang kader ya yang bukan presiden sebenarnya biasa aja itu. Tapi presiden itu jabatan yang melekat 24 jam, jadi apapun yang terjadi presiden ya tetap presiden gitu loh. Meskipun diundang sebagai kader, meskipun diundang, nah ini yang memang perlu inilah. Saya nggak tahu siapa yang bisa memperbaiki itu, tapi agaknya susah juga ya itu memang ya karena dianggap kader tadi gitu loh. Kemudian soal tadi pendapat Bro Belmondo soal proporsional tertutup dan seterusnya sebenarnya sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Itu kan kritik aja, pembukaan kritik. Iya. Jangan dikritik lagi Mas Gaji, nanti panjang. Jadi itu sikap partai dan saya pikir nggak ada sesuatu yang hina atau mulia terkait keputusan itu hanya keputusan politik kok. Jadi nggak ada kaitannya dengan rakyat juga. Itu menguntungkan elit ya, tapi soal itu apakah itu melanggar etika enggak? Itu hak yang memiliki partai. Kalau setuju ya oke, kalau nggak setuju silakan Tapi saya dapat bocoran bahwa dokumennya itu semua setuju. Proporsional tertutup. Jadi yang kita dengar selama ini ya yang 8 partai menolak. iya itu gimmick. Tertutup. Oh, itu gimmick. Itu gimmick. Itu Waduh. sebenarnya mereka Waduh, tertutup. ini valid nggak nih? Lo bocorannya begitu. Namanya bocoran kan bisa benar bisa enggak gitu. Iya, iya. itu sebenarnya masuk akal bro, karena seperti misalnya kemarin kalau kita kembali ya kepada pidatonya Ibu Mega, itu Ibu Mega sebenarnya juga udah ngasih kisi-kisi tuh dengan apa ada keywordnya, yaitu bahwa di Amerika saja partai itu cuma 2. Iya. Nah sebenarnya ada keinginan atau apa ya, ada semacam keinginan bersama dari partai-partai besar itu katanya untuk tidak banyak-banyak partainya. Nah tapi kita lihatlah kan itu kan sama aja dengan kita kembali ke zaman dulu kan, artinya demokrasi ini udah dibuka selebar-lebarnya, tapi kok malah akan balik lagi menghambat aspirasi politik seperti itu, iya kan? Kalau saya terkait dengan partai politik, saya agak tergelitik juga. Terkait dengan Kamu ini dikit langsung Oh, bukan. hebat. Terus Terkait dengan hak, saya sepakat sama itu hak partai, tapi itu kritik tetap saya melekat. Yang saya, kalau Bu Mega tadi udah kasih kisi-kisi ya terkait pidatonya bahwa ya kira-kira di Indonesia ini ada 2 partai aja gitu ya. 2 partai sih nggak mungkin kalau Indonesia itu, karena banyak. Mempersempit Ya partai. mungkin 7, 8 lah. gitu. Dengan proporsional tertutup akan menghitung. Cuman saya malah berpikir lebih jauh lagi sebenarnya. Saya rasa Indonesia ini kalau cocok tuh 2 partai aja, kayak Amerika memang partai Republik sama Demokrat, tapi bukan dengan proporsional tertutup. Ya. Karena nanti kalau misalnya proporsional terbuka, partai itu akan mengerucut sendiri. Karena kan pikiran bangsanya cuma 2, 1 liberal sekuler, 1 konservatif, 2 pikiran besar aja, ini adu-aduan aja, sehingga mereka cari formula. Kalau banyak multi partai ini kan banyak gagasan, banyak pikiran yang nggak tahu sebenarnya arahnya kemana selain kepentingan. Ya. Kalau PDIP ini saya nggak tahu lah gimana ya. Cuman kan kalau berkaca dari pidatonya Bu Mega ada juga tuh bilang gini, sesuai dengan keputusan Kongres, dia telah diberikan mandat hak prerogatif untuk menentukan calon presiden. Iya. Jadi calon presiden itu sebenarnya ada di kantong dia tuh. Cuman kan kita nggak tahu siapa. Mungkin Pak Jokowi juga udah tahu tuh kira-kira di kantongnya ini ada nama siapa. Apakah nama Ganjar Pranowo sebagai kader atau Puan juga sebagai dari itu yang sampai hari ini tuh kita belum tahu ya, dan belum ada jawabannya. Terkait dengan Bu Mega juga kan terlalu interpretasi banget ya kalau kita membahas Bu Mega, nanti menduga-duga gara-gara yang tadi Mas Kajito bilang karena dia bahas kesetaraan gender tentang perempuan, jangan Puan nih gitu ya. Gara-gara Ganjar duduknya di urutan nomor 3, kayaknya Ganjar memang nggak dipilih. Jadi saya agak rancu sebenarnya banyak melihat pesan-pesan Bu Mega. Cuman saya perhatikan dari elektabilitas partai atau calon presiden ya. Seharusnya tuh kan bursa calon presiden tuh harus diumumkan tuh bagusnya memang 10 Januari. Karena kita akan mengcounter pihak sebelah yang udah deklarasi terus jalan kemana-mana. Tapi PDIP saya nggak tahu kenapa dia tidak menilai atau mereview lah kira-kira ya calon itu dimunculkan saat ini gitu. Karena elektabilitas dan penilaian ini kan naik terus tuh, ngambang terus. Terus yang mungkin menurut saya ya setelah hitung-hitungan ya, biasanya kan orang kan penasaran ya, kapan nih PDIP? Tanggal yang paling tepat itu kan 1 Juni ya selesai. Hari lahir Pancasila tuh kan orang tahu lah itu bulan Soekarno ya. Mungkin apakah PDIP akan mengumumkan di bulan itu atau gimana, saya nggak tahu Kamu hitung-hitungan. jangan berharap lagi. Jangan berharap lagi, udah kecewa. Nama udah ada di kantong saya. Cuman kapan saya nggak tahu gitu. Cuman yang saya duga kayaknya 1 Juni nih hari lahir Pancasila nih. Jadi gitu. Kalau udah saya agak ini juga ya, agak liar juga lihat pidato ini soalnya. Tapi memang disinilah menariknya PDIP ya. Maksudnya dengan sosok Ibu Mega sebagai ketum,
kita nggak pernah benar-benar bisa tahu dengan sebenarnya apa yang ada dalam benak, khususnya terkait calon presiden ini ya. Karena misalnya kemarin Kompas boleh menafsirkan seperti itu, beberapa orang juga bisa menafsirkan bahwa misalnya capresnya itu adalah Puan. Tapi ketika Ibu Mega itu bilang itu ada di kantong kantong saya nama calon presiden itu, dan dia tekankan bahwa yang paling penting kader itu harus bekerja ke bawah. Artinya yang ingin difokuskan oleh Ibu Mega sebenarnya bukan pada calon presidennya loh, tapi tetap pada perolehan suara partai. Itu yang paling. Jadi di situ saya ngelihat bahwa memang Ibu Mega PDIP dalam hal ini tuh bukan kepada sosok satu figur, misalnya dalam hal ini Ganjar. Karena itu memang dampaknya, saya juga kemudian mikir ya, benar juga nih Ibu Mega. Kalau misalnya langsung, mungkin buat kita harapannya seperti itu, tapi buat partai itu nggak bagus sebenarnya, bro. Iya kan? Bener nggak? Oke, closing bro. Ya, setuju. Saya nggak mau mengambil analisa. Sebenarnya saya mau ngomong itu tadi. Lanjutkan. Saya tambahin aja ya. Iya, lanjutkan. Jadi setuju bahwa Bulmendo kan selalu, kenapa sih Bu Mega ini kok nggak deklarasi gitu loh. Enggak, ini saya menghitung soal elektabilitas. Padahal itu taktik sebenarnya. Siap, Jadi Mas. Bu Mega itu sangat berpengalaman dalam hal ini, dan satu poin tadi disebutkan oleh Tenong bahwa ini untuk menjaga kinerja partai juga. Kalau buru-buru dicapreskan misalnya, ya orang lah yang suka dengan Ganjar ya fokus untuk memenangkan Ganjar misalnya. Yang nggak suka ya kerjanya juga dia yang dicalonkan, ngapain saya kerja gitu kan. Artinya gitu. Jadi kalau ini dijaga secara nantilah kita umumkan mepet waktunya. Nah itu orang masih fokus untuk mengatur kinerja partai. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok ditahan-tahan? Yang kedua ini saya menganalisis dari dari ranah politik ya, bahwasanya siapapun elit partai itu pasti ingin menguasai power ya. Jadi kalau ini dideklarasikan sejak awal seperti Nasdem, itu berbahaya malah, karena elit partai menjadi tidak mengendalikan situasi, katakanlah begitu, karena sudah jelas dideklarasikan. Kalau dicabut kan malu, masa batal dideklarasikan, nggak mungkin kan. Jadi inilah yang dijaga oleh PDIP, makanya selain untuk mengkoordinir pasukannya, mensolidkan pasukannya untuk bekerja secara keras untuk memenangkan pileg ya. Kemudian hal kedua yang dilakukan adalah untuk menjaga kondisi tetap kondusif ya, supaya dia tetap memegang peranan penting agar ya katakanlah orang-orang yang di belakang layar itu, nah itu tetap di dalam kendalinya. Ini yang paling logis di situ. Jadi kenapa ditahan itu bukan karena dia nggak punya perhitungan atau karena dia takut, justru karena dia ditahan partai lain akhirnya nahan juga gitu loh. Karena kuncinya di sini tuh PDIP sebenarnya. Jadi sekali dia dibuka, partai lain mau bermanuver, mau merapat atau menjauh. Nah itu yang nanti pilihannya ada pada mereka. Jadi menurut saya kepada relawan-relawan Ganjar yang hari ini banyak yang kecewa ya, banyak yang kecewa gara-gara kemarin loh kenapa Ganjar nggak ada ini? Wah, ada yang bukan hanya relawan ya, para pemilih lah ya. Ada yang mengomentari Bu Mega negatif. Sebenarnya ini praduga yang nggak perlu gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bu Mega itu sebenarnya untuk menyelamatkan partai sebagai ketua umum, dan itu menurut saya sah dan memang harus dilakukan. Jadi kalau Surya Paloh melakukan deklarasi lebih awal itu pun harus dilakukan karena punya tujuan tersendiri di politik. Sementara Bu Mega kalau mundur-mundur itu juga harus dilakukan karena punya tujuan di politik. Intinya bahwa kepada seluruh relawan Ganjar yang kecewa, saya harap diobatilah kecewanya dengan sebuah penalaran yang jernih, bahwasanya ini bukan karena membenci Ganjar atau karena pamor Ganjar mulai meredup dan seterusnya, bukan. Ini hanya taktik politik untuk menguatkan partai. Jadi teruslah bekerja, teruslah mempromosikan Ganjar, karena saya yakin suara Ganjar sudah ada di kantong Bu Mega. Jadi kalau soal nanti bocoran lagi katanya Juni. Jadi kita tunggu Juni. Dugaan. Kalau meleset ya bocorannya lain lagi gitu loh. Itu aja menurut saya teh. Iya. Kalau saya nggak banyak nih. Kalau Mas Kajito tadi tuh himbauan banget ke relawan Ganjar ya untuk agar tidak putus asa ya. Iya. Kalau saya mau ngucapin selamat ulang tahun lah kepada PDIP ya. Udah ya? Udah. Soalnya saya belum ngucapin selamat ulang tahun lah. Karena kalau saya perhatikan memang finish dari sebuah partai politik itu adalah sebuah kekuasaan.
finish dari kekuasaan itu adalah kesejahteraan masyarakat. Mungkin PDIP punya gerakan-gerakan taktis tentang jangan diumumkan dulu calon presiden karena ingin menjaga iklim organisasi partai PDIP baik di daerah-daerah, karena khawatirnya mungkin pecah suara. Mungkin itu adalah alasan dan pilihan yang tepat lah kenapa PDIP nggak mendeklarasikan Ganjar. Tapi kan di satu sisi juga kita harus lihat bahwa selain Ganjar sebenarnya ada nama calon lain juga yang hari ini sedang mengejar elektabilitas, dan itu menjadi poin penilaian tuh kira-kira tindakan apa yang mau kita buat deklarasi hari ini atau menjaga organisasi ini. Kan hal-hal yang sebenarnya harus dicari nih iringannya sama gitu, sehingga calon presiden pun naik, organisasi pun tetap dijaga. Mungkin hal-hal itu tuh yang mungkin PDIP perlu perhatikan ya. Kemudian terkait dengan ini saya agak singgung nih, PSI kan sama-sama partai nasionalis nih, kita kan hitungannya adik dan dia Katanya hitungannya senior. iya. Adik. Jadi kan sesama partai nasionalis ya, kita jalan beriringan lah dengan mungkin PSI tetap masih kemarin tuh mendukung Ganjar gitu ya. Dan hal-hal seperti ini dalam hal-hal berpolitik di Indonesia itu kan hal yang biasa aja. Cuman kekhawatiran kita tuh pada satu poin tetap jangan kemudian ada sosok figur yang sangat mendukung politik identitas dan mengubah negara ini menjadi negara yang tidak nasionalis yang merangkum semua jenis warga Indonesia lah. Kalau saya melihatnya demikian. Mudah-mudahan PDIP jadi partai yang luar biasa lah kalau dari saya. Bukan PSI, kok PDIP? Kan lagi ulang tahun. Iya. Ya, tapi dari sini kita bisa melihat ya bagaimana cara bekerja atau cara bermain politik antara misalnya PDIP dengan posisinya yang 22% ya. Dengan misalnya katakanlah Nasdem, ini PSI jangan dulu ya karena PSI kan belum di parlemen ya. Dengan Nasdem misalnya yang berapa persen? 4% ya. Ketika saya kira-kira sekitar 4%. Surveinya ya? Survei terakhir kan 4%, tapi perolehan suaranya itu sekitar 7% apa 6% ya. Iya, 7 kalau Nah, 6. ketika memutuskan misalnya capres untuk 2024 ya. Ini saya di sini belajar nih. Yang satu karena belum mendapatkan suara presiden threshold itu yang 20%. Dia langsung cepat memutuskan presidennya siapa, capresnya siapa, padahal kan belum jelas. Ya kan? Dia harus koalisi yang sampai sekarang kita ngelihat koalisinya ini belum dapat nih belum sekarang jadi, ya. Iya. Belum jadi. Katanya kemarin mau solid tapi ternyata sekarang sekarang belum sampai. Sementara yang udah pasti nih, udah punya tiket gitu. Itu justru bermain, yang penting adalah partai. Iya. Karena dengan partai kuat, solid segala macam sebenarnya memang mau mencapreskan, jangan-jangan memang mau mencapreskan siapapun kan bisa. Ya. Ini sebenarnya kekhawatiran kita. Tetapi lagi-lagi kita sangat mengharapkan nanti kebijakan atau wise-nya Ibu Mega gitu, bahwa mungkin ketika memutuskan capresnya nanti itu adalah suara rakyat lah yang beliau putuskan, minimal misalnya ya dari survei, dari ini rasional lah gitu ya. Bukan misalnya karena masalah lebih ke internalnya, lebih ke pribadinya gitu. Itu sih, kita masih berharap seperti itu ya bro ya. Betul. Oke, kita akhiri dulu ya perbincangan soal pidato Ibu Mega kemarin ini. Semoga ini juga memberikan kita semua pemirsa Cokro TV pelajaran politik. Ini banyak sekali pelajaran politik yang kita peroleh dari pidato Ibu Mega ya. Terlepas dari tadi yang disampaikan oleh Belmondo atau Kajito soal negatifnya, tapi kita ambillah yang sisi positifnya ya. Kita melihat misalnya ketika ada sisi negatif terhadap Presiden Jokowi, kita lihat gini, mungkin aja di situ kita anggap bahwa ya Presiden Jokowi bagaimanapun kita lihatnya sebagai kader PDIP yang akhirnya ya Ibu Mega bisa memperlakukan Presiden Jokowi seperti itu. Mungkin bisa kita melihat dari positifnya seperti itu. Oke, pemirsa Cokro TV yang lagi viral, kita akhiri dulu. Kita minggu depan akan ketemu lagi dengan pembicaraan tema-tema yang lebih hangat lagi. Terima kasih Belmondo, terima kasih Kajito. Salam semua buat pemirsa Cokro TV. Bye.